Dapodik juga sama ya. Nah, nanti setelah input di sini, maka nanti teman-teman semua sistem ini sudah jelas akan terintegrasi ya, dan tentunya dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar, apakah dia masuk prioritas atau masuk THK 2 atau non ASN atau mungkin lulusan PPG. Ya, nanti setelah dengan sinkron NIK, nama, tempat, tanggal lahir, tentunya nanti akan diarahkan apakah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Forsa. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan mekanisme seleksi P3K ya untuk jabatan fungsional guru di 2024 ini. Oke, langsung saja ke slide. Nah, ini data pelamar prioritas teman-teman semua ya. Ini khusus yang dulu sebutannya adalah P1 atau prioritas 1 ya. Nah, sekarang hanya sebutannya sebagai pelamar prioritas saja, tapi tetap prioritas. Jadi untuk pengurutan penempatan nanti pengisian informasi tentunya didahulukan untuk yang pelamar prioritas dulu ya. Untuk data pelamar prioritas teman-teman semua ini memang data yang sudah ada sejak 2021 dulu ya. Itu yang sebutannya adalah data PG1 atau P1 ya. Di mana waktu itu ada 193.954, di mana untuk 2002-2003 ini sudah mulai terisi ya sampai 179. Nah, sekarang sisanya tinggal sedikit saja ya, yaitu ada 13.292 ya, di mana untuk 72%-nya sebesar 9.668 untuk tahun 2024 ini dapat kuota formasi. Kemudian yang 18%-nya ini sekitar 3.624 ini ternyata masih juga belum dapat kuota formasi. Nah, ini rencananya akan tetap dituntaskan untuk 2024 ini ya. Jadi nanti teman-teman semua yang mendaftar di P3K Jabatan Fungsional Guru 2024 silakan untuk mendaftar saja ya. Jangan sampai melewatkan proses pendaftaran, apalagi teman-teman statusnya adalah prioritas. Oke. Nah, ini adalah grafik ya, grafik di mana kebutuhan formasi dan kelulusan ini sejak 2021 ini sangat kurang ya kalau menurut saya. Karena ini kebutuhannya yang hitam, kemudian yang oranye ini adalah formasinya yang diajukan atau diusulkan, kemudian kelulusannya adalah yang warna abu-abu ini ya. Nah, ini ada 1 juta untuk 2021 ini ada 1.200.000 sekian, ternyata formasi yang diusulkan Pemda hanya 500 sekian, tidak sampai 50%. Kemudian kelulusannya 293, ini ada 50% lebih dari yang diusulkan. Kemudian untuk 2022 ternyata masih ada kebutuhan sebesar 781.000. Nah, ternyata pengusulan Pemda juga masih di bawah 50% ya. Kemudian kelulusannya ini 250.000 dari 319. Untuk 2023 ini kebutuhannya 600.000. Tapi lagi-lagi Pemda mengusulkan di bawah 50% ya. Kemudian yang lulus ini 230. Nah, untuk 2024 ini kebutuhannya sebenarnya banyak teman-teman semua, masih ada 400.000 sekian ya. Ternyata Pemda hanya mengusulkan sekitar 40 sekian persen saja ya, tidak sampai 50%. Nah, ini tinggal nanti kelulusannya berapa persen dari yang diusulkan ya. Untuk dasar hukum saya lewati saja. Nah, ini kategori pelamar seleksi P3K guru ya. Dimana untuk yang pertama adalah pelamar prioritas, yang kedua adalah guru X THK 2 yang tentunya sudah terdaftar di database BKN. Kemudian nanti ada guru non ASN terbagi menjadi 2 juga. Guru non ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN yang dulu tentunya ikut pendataan guru non ASN di 2022 ya. Kemudian juga ada guru non ASN di sekolah negeri tapi hanya terdaftar di data pokok pendidik saja atau Dapodik ya. Kemudian nanti ada lulusan PPG yaitu terdaftar pada pangkalan data database lulusan pendidikan profesi guru atau PPG di Kemendikbudristek. Untuk pelamar prioritas dulu teman-teman semua. Pelamar prioritas di dalamnya nanti ada XTHK 2, ada guru honorer juga, ada guru swasta dan juga lulusan PPG ya. Tapi tentunya yang prioritas adalah mereka-mereka ini yang tadi saya sebutkan yang sudah lulus passing grade atau memenuhi ambang batas di tahun 2021. Gitu nggih? Nah, ini hanya seleksi administrasi saja ya. Jadi untuk 2024 hanya seleksi administrasi saja.
Kemudian selebihnya yaitu XTHK 2, guru non ASN yang terbagi menjadi 2 dan lulusan PPG ini nanti seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Jadi ikut tes CAT juga ya di sini ya. Ya. Jadi ada 2 XTHK 2 yang masuk di PS1, ada non ASN juga yang masuk di PS1 ya. Jadi kalau yang tidak masuk di PS1 artinya mungkin dulu tidak ikut 2021 ataupun ikut mungkin masih di bawah nilai ambang batas, intinya begitu. Ya, jadi untuk P1 atau prioritas tetap tanpa tes, hanya seleksi administrasi saja. Intinya begitu teman-teman semua. Nah, ini teman-teman semua untuk alur pelamar ya. Untuk alur pelamarnya, pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik dan database THK2 ya. Nah, ini untuk teman-teman prioritas yang dari swasta yang sudah di 0 jamkan atau mungkin sudah dikeluarkan dari Dapodik. Tidak usah khawatir teman-teman semua, datanya sudah tersimpan di Kemendikbudristek ya. Jadi sudah tersinkronisasi dengan NIK. Jadi nanti ketika kita input data NIK, tentunya nanti akan muncul ya teman-teman sebagai prioritas, THK dan sebagainya ya. Yang pertama adalah pelamar nanti diwajibkan untuk login semuanya ya, yang TP prioritas, THK2, honorer ataupun nanti yang PPG. Di SSCASN ya, di SSCASN ya. Nah, tentunya nanti menginput untuk sinkronisasi NIK ya, di mana nama, tempat tanggal lahir dan tentunya nomor NIK tentunya ya. Nanti nah ini sudah tersinkronisasi dengan NIK, ini THK2, pendataan ASN dan sebagainya. Nah, ini juga ada Dapodik juga sama ya. Nah, nanti setelah input di sini, maka nanti teman-teman semua sistem ini sudah jelas akan terintegrasi ya, dan tentunya dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar, apakah dia masuk prioritas atau masuk THK2 atau non ASN atau mungkin lulusan PPG. Ya, nanti setelah dengan sinkron NIK, nama, tempat tanggal lahir, tentunya nanti akan diarahkan apakah Anda masuk prioritas ya, jadi tidak usah khawatir. Apakah Anda masuknya adalah THK2 ataukah nanti guru non ASN ya, ataukah nanti lulusan PPG. Jadi nanti sudah secara otomatis, tidak usah khawatir ya. Yang prioritas ini terdata dalam database pelamar prioritas Kemendikbud dan belum pernah lulus pada seleksi tahun sebelumnya ya. Jadi sejak 2021 memang kita sudah dinyatakan passing grade tapi belum mendapatkan formasi sampai 2023 kemarin. Jadi masih ada sisa. Dan di 2024 nanti akan tetap sama, mekanisme sama, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk XTHK2 ini wajib terdata di database BKN ya, dan aktif mengajar sebagai guru Dapodik. Untuk guru non ASN terdata di database pendataan non ASN BKN atau terdata di Dapodik sekolah negeri sebagai guru. Nah, untuk lulusan PPG tentunya terdaftar di pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbud. Oke. Nah, ini untuk pelamar prioritas. Ini akan saya lanjutkan untuk video saya yang kedua agar tidak terlalu lama teman-teman semua ya. Nanti akan saya jelaskan pelamar prioritas kira-kira nanti harus upload apa saja. Di sini yang utama, kemudian nanti ada THK2, ada non ASN dan juga lulusan PPG. Terima kasih, saya akhiri. Jangan lupa untuk video saya berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.